Pripanggit Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohuset. Setuju dengan langkah Pak Luhut, tuntut Said Didu ke jalur hukum. Agus Oloan, siwat.com. Ketika saya mempraktekkan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, WFH alias work from home, atau bekerja dari rumah, saya melihat berita berseliweran di Twitter. Berita ini cukup menghebohkan. Saya langsung setuju dan menguploadnya untuk Anda, sekalian pemirsa yang budiman. Judulnya sangat membuat saya setuju, apalagi kalau bukan langkah yang diambil oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai bentuk konsekuensi atas perkataan yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang memang tidak memiliki loyalitas di negara ini. Seperti dilansir dari kompas.com, Pak Luhut akan mempolisikan Said Didu yang memang telah menyudutkan diri Pak Luhut. Saya sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh Pak Luhut, sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi kita, siapapun itu, agar tidak sembarangan dalam membuat pernyataan-pernyataan yang menyudutkan. Apalagi di saat genting seperti ini, akibat wabah pandemik COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub ad interim, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, akan menuntut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu atas pernyataan yang dianggap menyudutkan dirinya. Hal itu merupakan buntut dari pernyataan Said Didu yang mengatakan Luhut dinilai mementingkan keuntungan pribadi saja tanpa memikirkan penanganan virus corona. Bila dalam 2 kali 24 jam tidak minta maaf, maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku, ujar juru bicara Luhut, Jody Mahardi, melalui keterangan tertulis Jumat 3 April 2020. Jody juga membenarkan bahwa pimpinannya tersebut telah mengetahui kejadian pencemaran nama baik. Maka dari itu, melalui Jody, Luhut meminta agar Said Didu menyatakan maaf secara langsung kepadanya dan melalui semua media sosialnya terhitung mulai hari ini. Secara keseluruhan, seseorang dapat dikenakan pasal hate speech, pasal 317 KUHP dan 318 KUHP, dan juga dapat dikenakan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE. Jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta penyebaran kabar atau berita bohong melalui media massa, tegas Jody. Asal mula tuntutan ini terjadi dari kanal YouTube Said Didu Muhammad Said Didu yang diwawancarai Her Subenno Arif berdurasi 22 menit beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara atau IKN baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan berita bombastisnya, semua pihak menangani wabah COVID-19. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, gak bayar kok, gratis. Tekan subscribe, lalu lonceng. Said Didu mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan umum dan hanya mementingkan legasi. Said Didu menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana untuk pembangunan IKN baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara. Kenapa itu dilakukan?
karena ada pihak yang ngotot untuk agar anggarannya tidak dipotong. Dan saya pikir Pemprov, pimpinan proyek pemindahan ibu kota, Luhut Panjaitan, itulah yang ngotot agar anggarannya tidak dipotong. Sehingga Sri Mulyani punya ide untuk menaikkan jumlah utang. Ucap Said Didu dalam video tersebut. Kalau Luhut kita kan sudah tahu lah. Ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Saya tidak pernah melihat bagaimana cara dia berpikir membangun bangsa dan negara. Memang karakternya demikian, hanya uang, uang, dan uang. Saya berdoa, mudah-mudahan terbersit kembali sabta yang pernah diucapkan oleh beliau, sehingga berpikir untuk rakyat, bangsa, dan negara, bukan uang, uang, dan uang, ujar Said Didu. Kata-kata ini sungguh menyakitkan. Tuduhan yang tidak beralasan seperti diungkapkan di atas pastinya tidak akan bisa diterima oleh siapapun itu, termasuk Pak Luhut Binsar Panjaitan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia tercinta ini. Maka saya pribadi sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh Pak Luhut agar tidak ada lagi penebar-penebar hoax dan kebohongan di negeri kita ini. Saya harap mantan sekretaris BUMN Said Didu ini dapat mempertanggungjawabkan kata-katanya yang ia upload di YouTube-nya itu, sehingga masalah ini menjadi kelar. Dan ketika ada pun dendam pribadi, tidak usah menjadi bodoh dengan mengata-atai pemerintah, terlambat, dan atau apapun itu. Kita harus ingat dan sadar bahwa pemerintah sekarang jauh lebih baik dalam menangani masalah yang muncul ke permukaan. Semuanya transparan, mulai dari dana alokasi penanganan COVID-19 hingga langkah-langkahnya. Jadi, mari berpikir rasional, hilangkan masalah egoisme, masalah like and dislike. Mari sama-sama ikut memerangi COVID-19 dengan cara kita masing-masing. Saya mendukung langkah Pak Luhut. Berita bombastisnya, gas terus Bapak Tua. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, tekan subscribe warna merah di bawah sekarang. Dengan demikian, Anda akan menjadi mitra kami. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share. Oke, jadi bagaimana kita mesti memahami atau lebih tepatnya menyikapi situasi semacam ini? Saya pikir ini sekarang rakyat betul-betul diuji kesabarannya, diuji, pemimpin juga sedang diuji bagaimana mengambil kebijakan. Kita masyarakat sekarang yang paling utama itu apakah dia masih bisa hidup dengan baik. Mereka saya pikir menunggu betul kebijakan publik seperti apa. Tapi kalau Luhut kan kita sudah tahu lah, ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang dan uang. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, bukan tidak sedikit pun, saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Itu yang saya pernah lihat. Memang karakternya demikian, hanya uang dan uang. Sehingga saya pertanyakan, ya saya berdoa mudah-mudahan
terbenci kembali sabta marga yang pernah diucapkan oleh beliau, sehingga berpikir untuk rakyat, bangsa, dan negara, bukan uang, uang, dan uang.